Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita sama para pemirsa dan sahabat beriman ya. Pak Ustadz mau curhat sedikit nih Pak Ustadz. Dulu waktu saya kerja di proyek itu Pak Ustadz, saya orang proyekan Pak Ustadz, kerja di proyek. Ketika menyelesaikan satu pekerjaan di proyek itu kan kadang-kadang suka nggak berhasil, suka nggak tepat pada schedule lah istilahnya gitu. Oke, nah, saya juga kan, padahal saya punya keinginan itu schedule itu bisa lebih cepat gitu. Itu keinginan saya. Datanglah si bosnya marah-marah. Saya tuh inginnya, sama-sama punya keinginan itu Pak Ustadz. Tapi kan antara keinginan bos dengan keinginan saya itu kan tidak pernah diungkapkan ya, seperti itu Pak Ustadz. Jadi kalau kita yang lagi belajar tauhid ya, belajar akhlak, boleh enggak kita punya keinginan, terus bagaimana harus menyampaikan keinginan itu kepada orang, kepada bawah, atau itu gimana sebenarnya Pak Ustadz mengenai keinginan itu Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi keinginan itu ya boleh-boleh aja. Cuma niatnya untuk apa? Kalau keinginan yang kamu utarakan tadi itu kan keinginan secara pekerjaan. Dan pekerjaan itu kan duniawi. Jadi keinginanmu, keinginan pimpinanmu, keinginan GM-mu, pimpinanmu juga, keinginan Bas Borong, keinginan teman-temanmu yang lain itu belum tentu satu kesatuan. Jadi makanya ada rapat itu untuk menyatukan sebenarnya. Jadi agar proyek selesai itu, agar keinginan mereka masing-masing itu terakomodir istilahnya ya. Jadi cuma keinginan orang itu kan beda-beda. Keinginanmu bisa aja menyelesaikan proyek, keinginan bosmu bisa aja beda. Betul. Kan beda itu kan macam-macam nanti. Karena pada saat proyek itu mau dikerjakan tapi harus minta DP dulu kan gitu. Kemudian DP dari ini tidak bisa tapi pakai SK, DP-nya nanti minta pinjamnya di mana, begitu. Nah, kalau kamu di lapangan bisa aja momennya saya bosmu. Nah, saya nyoba nyari gimana caranya persentase besar itu masuk ke sana. Masuk ke proyek, persentase besar saya ungkapkan pada instansi tertentu itu. betul agar keinginan saya terlaksana. Kan gitu. Ya. Penjaminnya jelas, bank juga oke. Nah, nanti persentasenya dibikin lah, persentase seperti itu. Berarti keinginan itu memang harus sama-sama tahu atau boleh enggak sama-sama tahu, itu bagaimana itu Pak Ustadz itu? Kalau istilahnya bosmu waktu itu bisa aja kamu nggak perlu tahu. Gitu ya. Yang penting kerjaan. Yang penting kan kerja. Jadi beda keinginan jadinya nih nanti Pak Ustadz ya. Jadinya. Bukan beda keinginan. Kamu keinginannya kerja itu selesai. Betul. Bosmu keinginannya kerja juga selesai. Ada persamaannya. Ada persamaannya. Bukan keinginannya beda-beda. Cuma bosmu ada tambahan keinginan gitu loh maksudnya. Keinginan sampingan. Keinginan yang orang lain nggak perlu tahu. Kalau bisa KPK ya nggak tahu, BPK ya nggak tahu, kan seperti itu. Itu termasuk salah nggak itu seperti itu Pak? Ya salah lah. Jadi kalau punya keinginan itu akan disesuaikan oleh Allah Ta'ala itu dengan kesolehan dia dan dengan dosa-dosanya. Sebenarnya itu aja yang menurut saya dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau keinginan dengan rencana sama Pak Ustadz? Ya kalau keinginan hanya dipikir, rencana dipikir ya sama lah ya. Saya anggap sama. Misalnya
seseorang, saya pingin anak saya nanti jadi anak soleh, punya keinginan keluarganya baik, samawa, punya keinginan gitu, itu boleh yang seperti Boleh. itu? Terus untuk mencapai keinginan itu apa harus dibicarakan, harus itu apa gimana Pak Ustaz? Lah kalau anak ya harus bicara sama istri kan, sama anaknya. Kalau punya keinginan harus disampaikan gitu ya Pak Ustaz ya? Tergantung aja sebenarnya. Ini gitu. keinginanmu apa? Keinginan saya misalnya anak saya menikah misalnya gitu, terus harus disampaikan keinginan Loh itu. kalau nyampain boleh. Tapi apakah dengan disampaikan itu selesai? Nggak selesai. Lah kan ngerti sudah jawabannya. Tergantung anaknya setelah Lah itu kan kan tergantung gitu ya. anaknya. Iya. Kan paham. Ya seperti itu, kamu keinginan punya anak nih, nikah. Anakmu itu ngerem di kamar terus. Gimana ini? Ya nggak bisa. Ya kan nggak bisa. Iya. Terus nggak boleh juga kalau ada sesuatu yang salah, keinginan saya tuh gini, tapi belum pernah disampaikan. Itu nggak boleh juga ya Pak Ustadz, seperti itu? Ya boleh. Oh boleh itu ya Pak Ustadz? Menurut dia boleh. Kan Jadi, menurut dia. keinginan tuh gimana sebenarnya? Jadi sebenarnya itu gini loh, kalau mau cerita keinginan tuh gini. Iya. Yang lebih baik itu gini aja. Kerjakan aja kewajiban kita beribadah pada Allah. Ya? Iya. Kewajiban nih ya sholat, ya berpuasa, sholat sunnah, puasa sunnah, mamanya kan gitu. Terus apa lagi nih dalam Quran, dalam hadis kan banyak nih. Bekerja, ikhtiar, bekerjalah. Kan kemudian setelah bekerja kan ada embel-embel. Orang yang beriman serta berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga, jelas sekali ayatnya dan banyak. Nah, pada saat kamu itu berikhtiar, ya berbuat baiklah dalam berikhtiar. Dalam bekerja itu berbuat baik. Nah, berbuat baik itu yang gimana? Berkata-kata yang Ya, baik, kalau ada antara ujian lain di ya, Pak pekerjaan itu, ya kamu selesaikan dengan baik. Nek disuruh nyuri jangan mau gitu ya Pak Ustadz. Kalau sekarang kamu berani ngomong begitu, kamu Nek dulu. pensiun. Kalau dulu Nek ya, dulu, ya nggak ampun. bisa, ya. Oke, itu kalau dalam pekerjaan. Kalau dalam rumah tangga kan sama. Iya. Rumah tangga itu istrimu, gauli dia dengan baik, gitu. Istrimu. Nah, setelah itu apalagi komunikasilah dengan baik. Berarti jangan diem-dieman, marah. Kan begitu itu jelas. Kamu punya anak, mau apa sekarang? Nah, kerjain aja. Itu kan perintah-perintah Allah. Kamu punya orang tua, harus bagaimana? Hormati. Kalau orang tuamu salah gimana? Diam. Kalau orang tuamu bertanya, berikan penjelasan yang tidak menyakitkan hati. Kalau kamu ditinggikan derajat dalam sisi harta, kasihlah rezeki sebagian rezekimu untuk orang tua. Kan begitu itu. Sehingga apa keinginanmu kalau sudah ini berjalan, kamu kerjain apa keinginanmu? Saya tanya, apa? Diridhoi Allah gitu. Nah, kan kira-kira. ridho Allah. Iya. Ya. Atau siapa keinginan yang lain? Kan nggak ada. Selama kamu berjalan ada di jalan Allah Ta'ala, kamu itu nggak punya keinginan, Allah nanti yang memberi. Kamu ikhtiar aja. Jadi